Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung via telepon dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore, Pak Ferry. Sore, Mbak. Pak Ferry, tadi bisa disampaikan oleh pemerintah kalau akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda, bagaimana pendapat Anda sebagai pakar hukum tata negara, Pak? Ya, tentu saja kewajiban setiap orang ya dan institusi untuk mematuhi putusan MK nomor 112 itu. Pertanyaan mendasarnya adalah apa isi putusan MK 112? MK memang menyatakan bahwa masa jabatan yang tepat untuk pimpinan KPK adalah 5 tahun. Dan yang perlu diingat di dalam putusan itu tidak ada pernyataan bahwa akan diberlakukan untuk pimpinan yang saat ini. Dan harus diingat juga, selain patuh pada sifat putusan MK yang final dan binding, mengikat, kita juga harus patuh bahwa putusan MK itu berlaku prospektif ke depan, bukan surut ke belakang. Kalau menghitung dengan melanjutkan, menambah 1 tahun lagi untuk pimpinan saat ini, tentu menghitungnya ke belakang, karena harus dihitung dari 2019. Dan sifat pemberlakuan hukum yang retroaktif itu tidak diperkenankan oleh konstitusi kita, tidak diperkenankan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal termasuk di Indonesia, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau pemerintah mematuhi putusan MK dengan menyeleksi pimpinan KPK yang baru dan kemudian masa jabatannya 5 tahun. Jadi jangan menimbulkan kesan bahwa memang ini adalah rancang bangunan kepentingan pemerintah di Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang ada saat ini agar kemudian bisa melibas kepentingan-kepentingan oposisi yang sedang mencalonkan seorang presiden yang terkait dengan beberapa kasus yang sedang ditangani KPK di bawah pimpinan saat ini. Oke, baik. Pak Ferry, tapi adanya pemberlakuan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang tadi juga sudah disampaikan analisisnya, apakah ini artinya berlaku surut atau tidak, Pak, jadinya? Ya, kalau ditambah 1 tahun tanpa ada proses seleksi itu berlaku surut menurut saya. Dan tadi Pak Mahfud kan sempat menyampaikan bahwa ada yang tidak disukai pemerintah, ada yang disukai. Yang baru disampaikan ada yang disukai, yang tidak disukai apa? Jadi ada beberapa keraguan-keraguan juga di tubuh pemerintah soal putusan ini. Tapi mari kita simak putusan itu baik-baik bahwa putusan itu tidak akan memberlakukan surut dengan kemudian menambah masa jabatan pimpinan yang ada saat ini. Dan bukanlah melanggar putusan MK kalau kemudian pemerintah menyeleksi pimpinan KPK yang baru dan memperlakukannya 5 tahun. Itu jauh lebih tepat dan lebih sesuai dengan konsep hukum tata negara yang ada. Baik, Pak Ferry, tadi sebetulnya kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ini ada beberapa hal yang tidak sependapat dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau yang dikatakan yang disenangi. Tapi kira-kira Pak, yang tidak disenanginya berarti inti yang satu lagi ini terkait dengan tadi yang pertama ada terkait dengan syarat pimpinan, kemudian juga soal masa jabatan yang menjadi 5 tahun. Kira-kira Pak, dari 2 inti tadi sebetulnya yang mana Pak sebetulnya yang tidak disukai kira-kira dari pemerintah? Makanya tidak terlalu terang ya penjelasan itu karena menurut saya tidak disampaikan secara terbuka mana yang kemudian disetujui dan dipatuhi, mana yang tidak dipatuhi. Nah, kalau menurut saya kalau MK bisa memperpanjang sesuka hatinya masa jabatan atau menambah syarat-syarat pencalonan, itu kan bisa berbahaya. MK bisa mengubah apa saja yang sudah diatur oleh undang-undang berdasarkan konstitusi tanpa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan model-model konstitusionalitas sebuah lembaga dan konsep-konsep yang berlaku umum, misalnya tidak boleh memperlakukan mundur ke belakang sebuah hukum begitu. Baik, terima kasih Bapak Ferry Amsari selaku pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV.